안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Korea yang berjudul Taste of Horror. Ayo kita mulai. Berkisah tentang 3 sahabat yang bernama Bora, Yang-bi, dan Hae-hee dengan semua mimpi mereka. Selayaknya remaja, mereka suka sekali menjadi pusat perhatian dan bersaing. Yong-bi suka menari, bahkan giat ikut dalam kontes. Hae-hee suka mengupload kegiatan menari mereka di sosmed tapi sepertinya kurang booming, sedangkan Bora hanya menyukai seorang kakak kelasnya yang bernama Won-young. Siang itu mereka menonton video seorang penyanyi yang mempraktekkan tarian aneh yang mengikuti sebuah video klip dengan hashtag mengabulkan semua permintaan kamu. Sebenarnya Bora lah yang mengenalkan video ini kepada teman-temannya dan dia sendiri mengaku sudah mempraktekkan dengan permintaan agar flek di wajahnya menghilang dan itu berhasil. Sedang asik-asiknya membahas video, tiba-tiba Bora melihat Won-young bersama seorang gadis lainnya yang bernama Ju-hee. Rasa tidak sukanya itu membuat Bora mempunyai ide untuk menyingkirkan Ju-hee dengan mempraktekkan tarian tersebut. Tarian baru akan dimulai dan sekilas ada hantu hitam yang berdiri di belakangnya. Anehnya lagi, ponsel yang sedang digunakan untuk memutar tarian setan itu mendadak menjadi rekaman di dalam kamarnya sendiri. Akhirnya, sosok hantu menakutkan pun memperlihatkan diri di depan Bora dan bukannya mendapatkan apa yang diinginkan, dia malah menjadi korban dari keinginannya sendiri. Di ponselnya tertulis hashtag hanya bisa meminta 1 kali. Cerita berlanjut ke Yong-bi yang mengikuti audisi tari. Selesainya, orang-orang sedang membahas tentang penyanyi terkenal yang ditemukan tewas di rumahnya. Nah, si penyanyi yang bernama Didi inilah yang sebelumnya mengikuti tarian terkutuk yang diberi nama Ding Dong Challenge. Tak lama, Hae-hee datang bersama 2 polisi yang ingin menanyakan beberapa hal terkait kematian teman mereka. Ini mengejutkan, Bora ditemukan meninggal dengan 1 bibir yang menghilang. Selain kabar buruk, ternyata ada pula kabar baik di mana Yong-bi berhasil lolos dalam audisi tari, sedangkan channel Hae-hee pun akhirnya mencapai 10.000 pengikut. Terima kasih kepada Bora yang sudah meninggalkan video terkutuk itu yang membuat mimpi menjadi nyata. Tapi semua itu tidaklah gratis. Suatu hari, kedua sahabat ini berantem karena ego masing-masing dan tersinggung satu sama lainnya. Hae-hee menuduh Yong-bi sok ngartis yang susah diajak berfoto ria dan dibalas Yong-bi, Hae-hee hanya parasit yang mengambil kesempatan untuk naik daun. Inilah dunia perempuan yang banyak drama. Nah, malamnya Hae-hee melakukan hal terkutuk dengan menari tarian setan itu dengan permintaan ingin mendapatkan lebih banyak lagi subscriber. Hantu di dalam video itu muncul dan seperti yang sudah-sudah, tayangan di dalam video berubah menjadi rekaman di kamar Hae-hee. Lampu lilin padam dan hantu itu muncul di dalam kamarnya. Hae-hee ditarik dan dililit dengan rambut. Hantu itu lalu menutup 1 mata Hae-hee dan itu pun copot dari tempatnya. Ini jugalah yang terjadi jika kamu meminta lebih dari 1 kali. Sekarang giliran Yong-bi. Dia begitu bersemangat mengetahui akan ada pemilihan calon audisi peran untuk besok dan inilah cara cepat yang akan dipakai. Aplikasi Dingdong yang akan mengabulkan permintaan tanpa membaca hashtag. Diam-diam saingan lainnya juga melakukan hal-hal terkutuk dengan cara mereka sendiri. Film diawali dengan seorang gadis belia bernama Yok-young yang dihajar emaknya karena mendapatkan nilai jelek. Ibu dan kakaknya ini berbeda dengan Yok-young yang lembut hati dan karena itu jugalah dia sering diremehkan, bahkan kakaknya mengatakan sorotan mata Yok-young ini seperti ikan mati yang hanya digerakkan oleh perasaan. Pesan kakaknya, matikan perasaanmu dan sepertilah mesin. Kalimat itu sangat mengganggu dan terus berulang di otak Yok-young. Sekarang dia berpikir jika Tuhan itu memang ada, maka dia hanya ingin lulus saat ujian. Besoknya ujian pun tiba dan seperti yang sudah-sudah, ujian tidak berjalan dengan baik, bahkan beberapa orang mulai mencibir. Singkat cerita, dia gagal dalam tes ujian masuk universitas dan pulangnya ada hal aneh yang terjadi. Seseorang memanggil namanya dari belakang tapi Yok-young tampak tidak tertarik menanggapinya.
Karena beberapa kali akhirnya dia menoleh dan melihat sosok gadis yang aneh dengan kepala yang dimiringkan. Gadis itu bertanya, apakah kamu tidak lulus lagi? 네 발 달린 걸 죽여서 바치면 소원이 이루어질 거야. Di kakinya sekarang pun dia sebenarnya tidak sengaja menginjak serangga dan tiba-tiba gadis itu pun menghilang. Malamnya, Yeokyung bermimpi sangat seram dan aneh seputaran menghabisi nyawa, berpasang-pasang mata dan hantu di cermin. Sebenarnya pun hantu itu memang ada di kamarnya. Setelahnya, sebuah keajaiban pun terjadi. Hasil ujian ternyata tidak begitu jelek dan kalau diingat-ingat, apakah ini karena Yeokyung tidak sengaja sudah menginjak si Chan curong malang itu? Malamnya dia selamat dari amukan maknya, tapi tetap maknya menyuruhnya lain kali harus mendapatkan nilai yang lebih sempurna lagi. Siangnya, dia mampir ke pet shop yang awalnya merasa hamster adalah binatang yang sangat lucu, tapi semua terhenti saat teringat kalimat 감정 끄고 기계처럼. seketika gadis manis itu berubah menjadi gadis berdarah dingin. Setiap binatang yang ditemuinya dilihat sebagai mangsa. Ujian pun semakin gampang dijalani, hanya perlu menyediakan binatang kaki 4 dan hantu sesat itu pun tersenyum bangga. Pulangnya dia sibuk mencari peliharaan yang ternyata sudah dijadikan kelinci percobaan di kelas kakaknya. Bukannya meminta maaf, tapi kakaknya masih terus melayangkan hinaan dan Yeokyung hanya diam tapi kelakuannya agak aneh. Dia memiringkan kepalanya dan kembali ke kamar. Tak lama setelah itu dia sudah berada di belakang kakaknya yang sedang beryoga ria dan berkali-kali sambil berkata, 감정 끄고 기계처럼. Malamnya sang ibu pulang ke apartemen yang tidak seperti biasanya gelap gulita yang dipikir anak-anaknya mungkin belum pulang. Dia pun berjalan ke kamar sambil memanggil kedua nama putrinya dan di sini dia melihat Yeokyung yang duduk di lantai dengan posisi kepala miring. Setelah didekati, sang ibu kaget melihat kepala putri pertamanya yang sudah tergeletak di lantai. Yeokyung menoleh ke maknya dan berkata, 내일도 만점이야. singkat cerita, sang ibu pun menjadi korban selanjutnya. Pria ini diusir oleh supir taksi karena tidak ingin mengantarkannya ke tujuan yang lumayan jauh di hari hujan badai. Karena itulah dia pun harus menginap di sebuah hotel sepi dan mahal. Hotel suram dengan pegawai yang tak kalah aneh yang bernama Myunggu. Dia melayani tamu dengan cara mengintip dari lubang. Sesampainya di kamar, pria ini menangis dan ternyata di kamar sendiri sudah terpasang CCTV di mana Myunggu bisa memantaunya dari monitor sambil bergosip di telepon. Temannya yang bernama Mr. Jang bertanya adakah laki-laki yang baru saja masuk ke hotelnya dengan membawa tas besar karena dia baru saja mendapatkan jackpot 1 miliar won. Myungyu langsung melihat ke layar monitor dan dia diingatkan agar jangan berbuat bodoh karena Mr. Jang akan segera membawa 2 orang ke sana untuk merampoknya. Saat itu lampu kamar tiba-tiba padam. Pria yang sedang mandi ini sekilas melihat bayangan orang yang dengan tali tambang di sampingnya. Lampu menyala kembali dan bayangan itu sudah hilang, tapi ada yang aneh dengan pria ini. Dia terlihat tersenyum daripada merasa takut. Nah, di momen ini juga, Myunggu masuk ke kamar yang ingin mengambil tasnya. Dia segera bersembunyi saat mengetahui pria itu akan segera keluar dari toilet. Di depan, telepon berdering dari Mr. Jang dan putung rokok yang masih menyala itu jatuh yang membakar karpet. Jadi ceritanya, saat pria itu memenangkan lotre, supir yang sudah mengetahui dia membawa banyak uang sengaja membawanya ke hotel dengan berbagai alasan cuaca buruk yang tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan walaupun diberikan uang yang sangat banyak. Sang supir juga melirik tasnya. Pria ini pun merasa ada yang tidak beres dengan berbagai perlengkapan yang ada di selipan mobilnya dan benar saja dia tiba-tiba dilakban. Sang supir terus tertawa dengan jahatnya yang ternyata semua itu hanyalah mimpi. Pria ini akhirnya terbangun dan menyalakan lampu yang pada saat itu Myunggo ke gap sedang ingin membawa tasnya. Karena sudah ketahuan, Myunggo pun langsung melakukan penyerangan dan mereka berantem untuk merebutkan tas tersebut. Singkat cerita, Myunggo tewas di tangan pria ini dan ketika dia sudah bersiap akan keluar, hotel sudah dalam keadaan terbakar. 2 orang penyelamat datang menyelamatkannya, tapi karena berprasangka tasnya akan diambil, dia memutuskan kembali ke kamar.
Api semakin besar dan roh-roh orang yang pernah tewas di kamar tersebut pun muncul. Menurutnya akan lebih aman jika berada di kamar mandi dan berendam di bathtub. Di sini ada lagi dia melihat arwah sosok laki-laki yang pria ini sama sekali tidak takut dan dia malah berkata, "Aku berbeda darimu." Yang artinya dia merasa lebih pintar dan tidak akan mati sia-sia sepertinya. Pria itu lalu mencelupkan kepalanya ke dalam air, tapi api begitu besar sampai petugas kebakaran pun kewalahan. Gedung sudah tidak terselamatkan dan para bandit pun tidak berhasil merampok uang tersebut. Setelah api padam, petugas masuk kembali ke gedung dan melaporkan penemuan mayat di kamar 307, juga mayat manusia yang sudah menjadi sup daging di bathtub. Cerita berikutnya, gym eksklusif untuk para penghuni. Jam 10.59, seorang wanita masih terlihat berlari di treadmill di ruangan gym apartemennya. Security yang berjaga di sana ditegur di mana seharusnya lampu sudah dimatikan setelah jam 10 malam. Karena itulah Pak Security segera mematikan lampu dan tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Besoknya ada seorang penyewa yang melihat-lihat tempat gym dan dia diingatkan akan peraturan tersebut. Setelah mereka melangkah pergi, treadmill itu beroperasi sendiri. Malamnya, pria itu pun melatih otot di ruangan gym dan entah dari mana datangnya, di sampingnya sudah ada seorang gadis yang berlari di treadmill. Tiba-tiba alat yang dipakai pria itu stuck dan di saat dia ingin meminta bantuan, gadis tersebut sudah hilang dan lampu pun dimatikan karena sudah jam 10 malam. Sekarang ada seorang gadis yang duduk anteng di atas alat leg press-nya. Hal ini semakin menambah beban di kakinya yang jika tidak ditahan, sosok itu akan semakin dekat dengannya. Dia pun berteriak minta tolong dan lampu tiba-tiba nyala, tapi sosok perempuan itu sudah tidak ada. Setelah berhasil lolos dari alat itu, dia sempat ketakutan dan ternyata Pak Security lah yang menyalakan lampu tadi. Dia sedikit menyalakan security yang mematikan lampu yang padahal seperti itulah peraturan yang sudah disampaikan di awal. Si penghuni ini lalu kembali ke apartemennya tapi sayang ponselnya ketinggalan di tempat gym. Mau nggak mau dia harus kembali ke ruangan gym dan malam itu sudah jam 11 malam. Menurutnya ini terlalu aneh di mana ponselnya bisa tertinggal di treadmill sedangkan dia menggunakan leg press. Sibuk mikir, lampu tiba-tiba padam. Hal ini menyulut emosinya yang dia pikir ulah Pak Security. Sebelum dia melangkah pergi, ada sebuah bola yang menggelinding dan di depan pintu masuk itu ada bayangan seseorang yang sedang duduk. Sosok itu mendekatinya dengan rambut yang sangat panjang yang menutupi wajah. Setelah itu di layar monitor, security melihat pria tersebut yang sedang berlari di treadmill tapi sesungguhnya dia berlari seperti terpaksa yang tidak bisa mengontrol gerakan tubuhnya sendiri. Ada sesosok hantu yang melayang di belakangnya dan mencoba mengganggunya. Lampu menyala dan pria itu pun dicelakakan oleh hantu perempuan sampai akhirnya mengenaskan. Ruangan gym sudah memakan 2 korban dan Pak Security dihimbau agar tidak membuka mulutnya sama sekali untuk menghindari turunnya harga sewa. Yang terjadi sebelumnya, ada seorang gadis yang berlari di treadmill dan karena pemilik yang sangat pelit ini, lampu pun dimatikan. Karena kaget, kaki gadis itu kecengklak dan dia pun jatuh tapi masalahnya rambutnya terjepit di alat treadmill. Malam itu sebenarnya mereka tahu karena melihat dari monitor tapi tidak melakukan apa-apa yang akhirnya gadis itu pun tewas. Kejadian ini masih disembunyikan dan sang pemilik tidak ingin melaporkannya sama sekali ke polisi. Nah, setelah beberapa waktu berlalu, sekarang giliran putra dari sang pemilik yang nge-gym di apartemen tersebut setelah pulang dari luar negeri. Si ibu langsung ketakutan saat tahu anaknya sedang di sana dan panik menyuruhnya agar segera keluar, tapi tak dihiraukan. Seperti biasa jam 10 lampu dimatikan dan sang putra terus berlatih mengangkat beban sampai dia melihat sesosok hantu dengan wajah di belakang badan yang membantunya. Singkat cerita, dia pun akhirnya menjadi korban gym berikutnya yang dimana sang ibu pun tak mampu menolongnya. Gadis bernama Lee Ji-yeon ini dibawa ke rumah sakit dan berteriak histeris melihat kedua kakinya yang hilang. Dia pun segera ditenangkan dan ternyata hanyalah mimpi, tapi di manakah ini? Ruangan yang begitu dingin, sendirian, dan di dinding terlihat ada jam yang menghitung mundur. Badannya pun terasa kaku, tidak bisa digerakkan dan dia mencoba berteriak memanggil orang-orang. Tidak ada jawaban dan yang terdengar hanyalah suara orang yang berkata, "Mari pindah ke ruangan lain," lalu dia kembali tak sadarkan diri.
Nah, sekarang dia sudah berada di tempat lain dan 2 orang masuk dengan perlengkapan tertutup lalu pergi lagi. Setelah 2 orang itu pergi, gadis ini sadar dan mencoba menggerakkan badannya, tapi dia malah terjatuh lalu pingsan. Dia bermimpi berada di sebuah tempat dengan kabut tebal dan sebuah tangan muncul yang mengagetkannya. Sekarang dia sadar kembali dan mengambil baju yang sudah disediakan. Waktu tersisa 39 jam dari 42 jam. Tiba-tiba ada tikus mati yang berjatuhan yang semakin lama semakin banyak dan membuatnya pingsan lagi. Tak lama seorang dokter datang menemuinya yang memberitahu bahwa dia sekarang berada di pusat rehabilitasi. Dokter juga memberitahu jati dirinya sebagai seorang EMT. Ternyata ada kebakaran di perusahaan farmasi dan karena Jiyeon ingin menyelamatkan korban, dia pun terkena virus mematikan. Jiyeon mengaku tidak mengingat apapun karena sebenarnya otaknya itu sedang dinonaktifkan untuk sementara waktu. Itulah kenapa untuk bergerak saja dia sangat kesusahan. Sekarang dia disarankan untuk berusaha dan melewati rehab ini, jika tidak maka semuanya akan berakhir. Ini jelas menakutkan daripada kematian karena jika gagal, akan hanya otaknya saja yang tidak bekerja sedangkan tubuhnya tetap akan hidup. Waktunya tidak banyak, hanya tersisa 39 jam dari sekarang, dan dia disuruh untuk terus menggerakkan badannya dengan berlari di treadmill selama waktu yang tersisa. Pelan-pelan dia mencoba melangkah ke arah treadmill walaupun terasa sangat berat. Jiyeon terus berusaha dan jatuh berkali-kali. Fase pertama berhasil yang setidaknya dia sudah bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebelum fase kedua dimulai, dia beristirahat sebentar dan dokter pun datang kembali mengunjungi dengan membawa makanan dan minuman. Ada pula Rubik's untuk melatih otak dan di sini Jiyeon berkata dia seperti mengingat sesuatu. Semua yang diingatnya adalah warna abu-abu dan dokter langsung mengontrolnya dengan remote yang membuatnya pingsan. Sesadarnya dia makan dan waktu tersisa 27 jam. Jiyeon mencoba memainkan Rubik's dan ada suara yang ngomongin fase kedua. Dia melihat tempat tidurnya tadi seperti noda merah dan membuka cover yang ternyata terdapat tulisan, "Tolong lari, aku ingin hidup." Membaca itu, Jiyeon mulai menangis dan di atasnya sekarang ada mata yang sangat besar seperti sedang mengintipnya. Saat-saat seperti ini, dia merasa sangat ketakutan dan berteriak minta tolong. Di momen ini juga, waktu berjalan sangat cepat dan lagi-lagi Jiyeon ditenangkan dengan remote control. Sesadarnya dia melihat kedua kaki yang ternyata hanyalah ilusinya saja. Sekarang dia melihat seseorang yang jongkok di pojokan sambil ngunyah, lalu pelan-pelan memalingkan wajah. Di dalam mulut pria itu mengeluarkan dan di tangannya seperti sedang memegang bangkai. Jiyeon memohon agar semua dihentikan dan jam pun dengan cepat bergerak. Dokter datang yang menegaskan tidak akan ada yang namanya berhenti sampai seluruh proses rehabilitas selesai. Jiyeon menanyakan siapakah perempuan yang ada di depannya ini dan berkata tempat ini tidaklah seperti rumah sakit. Sewaktu Jiyeon berlari ke arahnya, dia dengan gampangnya dilumpuhkan dengan remote. Sekarang waktu tinggal beberapa menit lagi dan kali ini lain dari biasanya. Remote itu seakan tidak lagi berfungsi di mana Jiyeon terus-terusan berusaha bangun saat dilumpuhkan. Dia teringat kalimat dokter yang menyuruhnya untuk terus bergerak jika tidak semuanya akan berakhir. Karena itulah dia merangkak ke treadmill dan berusaha berlari. Dengan ini fase kedua pun dimulai. Jiyeon melakukannya dengan sebuah harapan ingin hidup dan di dunia nyata, tubuhnya sedang terbaring tak sadarkan diri yang dipasang berbagai kabel. Kabel-kabel itu dikonek ke seekor tikus yang berlari dan di momen ini, sang tikus pun koit. Dokter berpikir apakah ini tandanya Jiyeon sudah tiada? Alat yang terkonek di tikus mati itu dicabut dan Jiyeon merasakan seperti alat itu pun dicabut darinya di dunia roh, yang lebih tepatnya sih di dalam otaknya. Jiyeon sampai sekarang seperti orang mati dan harapan untuk sadar itu sebenarnya sangat kecil, tapi dokter masih mengandai-andai jika orang dengan mati otak bisakah menyadari akan segalanya dalam keadaan tidak sadar begini. Yang dijawab rekannya rasanya akan seperti di neraka. Jiyeon berusaha tapi terus gagal dan dia terbangun lagi yang harus mengulang dari awal seperti para tikus mati yang diganti lagi dan lagi. Fisiknya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa yang akhirnya hanya bisa meneteskan air mata. Ini adalah gadis yang konten mukbang dengan channel bernama Nyom Nyom Nim. Dia mempunyai ribuan penonton yang tidak segan-segan mendonasikan uang mereka. Ada seorang donatur bernama Yura menyumbangkan sejumlah uang yang membuatnya penasaran seperti mengenal orang ini.
Karena itu dia pun mencoba mengingat dengan mencari video lamanya dan inilah orangnya. Yura juga seorang pembuat konten mukbang yang pernah diundang di acara Nyom Nyom Nim setahun lalu. Jahatnya, Nyom Nyom Nim sengaja membuka kecurangan Yura yang mengedit video saat makannya yang seakan makan banyak, tapi sebenarnya sedikit. Hal itu bahkan di live tanpa sensor yang diperlihatkan ke seluruh penonton dan sekarang dia menantang Yura untuk menghabiskan semua makanan. Makanan dikunyah pelan-pelan dan intinya Nyom Nyom yang terlebih dahulu menghabiskan makanan dan mendapatkan donasi dari penonton, tapi dia terus menguliti Yura. Semua kebohongannya dibongkar habis dan dia tertawa saat Yura makan sampai muntah. Di live sekarang, Nyom Nyom dengan bangganya berkata Yura berhenti mukbang saat itu juga, tapi beberapa penonton mengatakan dia masih melakukan mukbang. Nyom Nyom kaget yang mengatanya tidak tahu malu dan Yura pun mengundang Nyom Nyom sekali lagi untuk bertanding. Donatur menantangnya untuk menerima undangan ditambah mereka memanas-manasi yang akhirnya dia pun menerima tantangan tersebut. Yura menantang Nyom Nyom untuk mukbang bersama di depan para penonton. Ronde pertama mereka akan makan donat dan hasilnya Nyom Nyom yang menang. Ronde kedua ayam goreng dan kali ini Yura yang menang. Babak ketiga ada lagi dan pemenangnya Nyom Nyom Nim. Babak keempat masih berlangsung. Dua perut karet ini nelan dengan lahap udah gak pakai ngunyah dan Yura menang dengan cantiknya. Nyom Nyom Nim sudah kewalahan dan aut-autan, lalu setelah itu Yura memperlihatkan video setahun lalu di mana dia dihajar oleh Nyom Nyom Nim sampai babak belur. Melihat video itu orang-orang langsung menjudge dia sebagai perempuan yang mengerikan, tapi permainan belum selesai. Ada lagi ronde terakhir yaitu makan cake. Lihatlah kedua makhluk rakus ini. Nyom Nyom Nim makan sampai meneteskan air mata tapi tidak mau kalah yang terus menelan, tapi dia masih menyisakan sepotong kecil sedangkan Yura sudah menghabisi semua cake-nya. Nyom Nyom Nim akhirnya muntah dan mematikan video. Yura sang pemenang mendapatkan hadiah 2 juta won dari penyawer yang membuatnya terharu. Jadi yang terjadi 1 tahun lalu setelah pengalaman hal yang tidak menyenangkan dengan Nyom Nyom Nim, Yura menemui dokter dan meminta untuk dioperasi agar bisa makan sebanyak-banyaknya. Nah, hari ini dia sengaja memberikan sebotol anggur yang sudah disuntikan sesuatu kepada Nyom Nyom Nim sebagai pembalasan sakit hatinya. Dia memastikan Nyom Nyom Nim membuka botol dan meminumnya. Semua sudah diatur dengan baik dan lihatlah apa yang sudah dikorbankan juga tidak sesederhana kelihatannya. Badan yang penuh dengan suntikan di bagian belakang dan tidak seimbang antara atas dan bawah hanya karena ingin membalaskan dendam. Inilah contoh bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak selamanya benar. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.